Ya, jadi sama seperti sebelumnya karena tidak terlalu cukup kalau satu hari satu subtema, maka kita mengerjakan dua subtema mulai sekarang ya. Per pertemuan kita kerjakan untuk GOI dua subtema. Oke, kita mulai dari subtema ketiga ya. Di sini ada mikame. Masih sama dengan sebelumnya yaitu katakana de kaku kotoba, yaitu kosakata yang memang ditulis dengan katakana ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada bameng ya, ada situasi gokong de konomi no taipu no onna noko ni de atta kedo hanashite mitara kaiwa no tempo ga awanakute chotto imeji ga chigatta yo ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ada beberapa yang tercetak tebal seperti contoh gokong ya. Lalu kemudian juga ada type, lalu ada tempo, kemudian ada imeji itu ya. Nah, di situ bisa teman-teman lihat. Jadi kira-kira itulah sekilas kotoba yang hari ini akan kita pelajari ya. Nih, yang pertama di situ ada kata kompa ya. Kompa. Kompa sih sebenarnya bahasa yang memang eh, jarang sekali ya. Jarang sekali ada gitu ya. Cuman eh, kadang-kadang juga terdengar, cuman jarang sekali. Karena lebih cenderung kita menggunakan kata pati kan ya untuk pesta. Tapi ada ya mungkin ada beberapa gaya bahasa dari masing-masing individu ya yang menggunakan kata kompak sebagai pesta. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Shinyusei Kangge Kangge Kompa yaitu pesta penyambutan eh, siswa baru ya yang baru masuk. Ini juga bisa kita artikan pesta ya. Oke, kemudian nah, kita lanjut di situ ada kosakata yang disebut dengan gokon. Dia apa? Dia penggabungan dari kanji au dan juga kosakata kompa sendiri. Pesta dan juga au ya, saling mencocokkan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya definisinya. Danjo sore-zore no guru puga godo de hiraku kompa. Artinya adalah pesta yang dibuka dengan apa? Saling apa namanya saling kolaborasi ya di masing-masing grup antara laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin di sini bisa kita artikan pesta kolaborasi. Itu ya. Oke, kita lanjut di sini. Ada Wan Patan ya. Bisa teman-teman lihat di situ Wan Patan Naninggeng. Ya, jadi Wan Patan sendiri kan dia diambil dari bahasa Inggris ya. Yang artinya one pattern. Ya, jadi one-nya satu kan pattern-nya itu ya apa ya? Jenis ya. Nah, jadi ninggeng di situ ada manusia yang diartikan manusia yang kalau di kita tuh karakter Wan Patan tuh kayak misalkan orang yang lurus-lurus aja gitu. Nggak ada apa namanya? Nggak ya satu arah lah gitu ya, satu jenis kira-kira seperti itu minasang. Nah, di sini kan definisinya bisa teman-teman lihat ya. Henkaga naku omoshiro miga nai. Ya, jadi nggak ada perubahan sama sekali dan nggak ada keseruan sama sekali dia bilang ya. Omoshiro miga nai. Ya, jadi bisa kita artikan one pattern tuh lempeng gitu ya, orang yang lurus-lurus aja. Mungkin artinya apa ya enaknya di sini ya? Berkarakter atau berwatak lurus. Tapi ini bukan yang bagus ya. Lurusnya dalam artian tuh eh, tidak dia tidak apa? Dia tidak mencolok gitu ya. Negatif lebih ke arah ke negatif, one patang. Oke. Kemudian di sini ada Golden Week. Ya mungkin teman-teman udah tahu lah ya Golden Week itu apa ya. Jadi Shigatsu Matsukara Gogatsu Hajime no Kyujitsu no Oishu. Jadi minggu di mana banyak hari libur tuh. Dari akhir bulan April ke awal bulan Mei. Itu ya Golden Week. Oke, lanjut di situ ada Yutan. Yutan kan sebenarnya gini ya. Kalau diambil gitu. Ini kan U. Nih U nih. Tuh. Terus ada juga kayak gini Minasang. Tuh.
Nah, yang disebut dengan yutar itu ada lagi nih muter balik dia nih. Tuh. Nah, tannya itu dari kata turn. Turn itu kan belok ya. Jadi kuruma o yutan saseru ya, memutar balikan mobil. Jadi yutan adalah putar balik. Nah, itu ya. Lalu kemudian ada lagi yutan genso yaitu fenomena. Nah, kalau di sini bisa teman-teman lihat nih. Tokai ni deta hitoga kokyu. Kokyo ni modoru koto o iyo. Artinya apa sih? Jadi orang yang kembali ke kampung halamannya, orang yang memang keluar ke kota gitu kan. Nah, berarti artinya apa? Mudik gitu ya. Bisa juga diartikan dengan mudik. Nah, oke. Lalu di situ ada ofu. Off ya, yang artinya tidak aktif. Nah, di situ kalau dijadikan sebuah kalimat ya, shigotoga ofu nohi, yaitu adalah pekerjaan hari di mana pekerjaannya tidak aktif. Ya berarti hari libur, ofu. Nah, kalau konteksnya adalah ofu nohi, berarti artinya libur. Gitu ya. Lalu, kemudian di situ ada lagi fridayaru. Ya, fridayaru itu lebih ke arah apa ya? Fridayaru de dan wasuru ya, menelpon dengan apa ya, bebas pulsa gitu minasang fridaya. Bebas pulsa. Kalau di kita ya, artinya tuh bebas pulsa tuh. Oke. Kemudian di situ ada free size. Kalau free size all size ya kalau di kita ya. Free size no beruto yaitu gesper all size. Ya, jadi semua ukuran masuk. All size, free size. Lalu ada lagi kyachboru. Ya, kyachboru. Nah, di sini adalah artinya main tangkap bola. Main tangkap bola. Hmm. Ya. Lalu ada lagi di situ koin randori ya. Kalau ini tahu ya. Yaitu laundry coin ya. Nasal. Kemudian ada lagi risai kurusopu. Ya. Risai kurusopu artinya berarti eh, toko daur ulang ya. Toko. Oke. Toko daur ulang. Risai kurusopu. Kemudian ada lagi di situ jet coaster. Nah, jet coaster tahu jet coaster ya. Oke, apa? Dia untuk main itu ya UNC ya. Lalu ada lagi di situ sirba sito ya yang artinya adalah kursi prioritas. Hmm. Oke. Lalu kemudian ada lagi di situ patoka ya. Patoka adalah mobil patroli ya minasang. Ya, police car ya. Mobil patroli. Lalu ada lagi di situ gadoman. Ya, gadoman diambil dari kata guard, guard, guard ya. Nah, artinya adalah satpam, security ya. Satpam itu akronim ya. Panjangannya adalah Satuan Pengamanan dalam bahasa Indonesia. Lalu ada lagi di situ sign pen. Sign pen artinya adalah pulpen tanda tangan. Sign pen. Hmm. Lalu ada my home ya. Sama seperti Jitaku ya, rumah saya. Oke. Kemudian ada lagi keyhorda. Keyhorda ya tentu artinya adalah gantungan kunci ya. Oke, nih keyhorda, gantungan kunci. Lanjut, kita lanjut lagi. Nah, di sini masih ada hochikisu. Ya, ini mah tahu ya. Yang 5 ini memang gampang. Perinto o hochikisu de tojiru ya. Apa namanya hochikisu tuh?
strapless ya. Lalu ada lagi kontes, ya kontes, ya speech kontes, ya artinya ya sama lah kontes. Oke, lalu ada kongkuru, gasho kongkuru, ya yang artinya adalah kompetisi. Itu ya. Nah, itu halaman pertama, teman-teman ya. Nah, kita masuk lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di situ ada serotepu ya. Serotepu ya tahulah postao, serotepu de haru menempel poster dengan selotip. Nah, kemudian di situ ada lagi taipu. Ini tipe ya, tipe saya, Sukina taipu. Tipe yang saya suka atau Atarashi taipu no reizoko. Dia bisa person di sini orang ya. Tipe saya. Kita juga kadang menggunakan tipe gitu kan. Lalu di situ ada imeji. Imeji itu imajinasi ya atau tampilan image. Oke, imeji ga ukabu. Ya maksudnya adalah apa namanya terpikirkan gitu ya, imeji ga ukabu. Image. Bahasa Indonesia apa ya? Image itu pemikiran. Pemikiran atau tampilan dan sebagainya ya. Oke, seperti ini imeji o kaeru, mengubah pemikiran atau mengubah tampilan. Nah, lalu tempo. Tempo ya bahasa Indonesia sama ya, tempo juga. Tempo tuh kalau teman-teman tahu tuh kayak besar kecilnya gitu ya. Cepat cepat lambatnya gitu. Tek ya, tek 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 tek. Nah, itu temponya pelan tapi tek 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 tek. Nah, temponya apa? Kencang ya. Jadi kaiwa no tempo nitsuite ikenai ya. Jadi eh, tidak bisa apa menangkap tempo percakapannya seperti itu minasan. Nah, lalu ada lagi rizumu yang artinya ritme. Ritme tuh naik turun naik turun. Nah, itu disebutnya ritme dalam tangga nada ya. Bahasa Jepangnya jadi rizumu gitu kan. Ashide rizumu otoru ya. Membuat ritme dengan kaki. Lalu di sini ada lagi baransu yang artinya adalah seimbangan ya. Baransu no toreta sokuji yaitu makan yang mengambil keseimbangan gizi. Kalau hansamu teman-teman tahu ya, hansamu artinya tampan. Nah, sumato yang artinya agak berbeda di sini. Mungkin teman-teman akan mengartikan sumato dalam bahasa Inggris itu pintar, tetapi sumato di sini sebenarnya artinya adalah langsing ya. Daet toshite sumato ni nata. Artinya adalah langsing, bukan pintar ya. Ya, untuk bagian pertama seperti itu kosakatanya teman-teman. Ya, seperti biasa coba di screenshot terlebih dahulu ya. Baru kemudian nanti akan kita eh, bahas bersama. Mbak, yuk. Tuh, silakan. Nah, lanjut. Oke, sudah ya. Sudah, lanjut lagi. Oke, ke bawah lagi ya. Ya, ini ya seperti biasa ada 8 butir soal. Coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Silakan. Dozo kangai temite kudasai.
Oke, semuanya udah ya. Coba kita bahas dari nomor 1 ya. Asabal, Ichiban, Yonde Kudasai. 子供の頃、よく父とキャッチボールをしたものです。Oke deh, artinya. Pas masih anak-anak sering nanggap bola, main nanggap bola sama ayah. Oke deh, ya. Jadi nggak ada tuh boru kaci ya, adanya kiaci boru ya. Jadi Kodomonokoro yoku chichito kiaci boru o shita mono desu. Ya, jadi polanya itu bentuk ke kako, lampau ketemu dengan mono. Oke, lanjut nomor 2 nih Bang. Ya ya Jang Yonde Kudasai. はい、先生。チラシをセロチップで壁に貼った。Oke, artinya Jadi itu apa selebarannya sudah ditempel di dinding menggunakan selotip. iya nggak mungkin pakai strapless ya. Jadi tentu pakainya adalah serotepu. Desne. Oke, lanjut nomor 3 Fuad. Purui Sentakuki o Risai Kurusopu de Utta Iya, artinya sudah menjual mesin cuci yang lama di tempat penjualan di toko Risai Kuru. ya oke. Ya, jadi selanjutnya mungkin nggak ada yang salah ya. Untuk nomor 4, 5, 6 semuanya betul ya. Anumise no Fukua, Doremo, ya Supoi, Imeji ya. Imeji Gasuru. Jadi terasa gitu ya. Terasa sangat murah lah baju yang ada di toko ini. Lalu nomor 5, yang cepat apanya gitu ya. Ritme atau tempo. Tentu di sini tempo ya. Tempo ga hayakute kai wanitsuite ikenai. Jadi percakapannya tidak tertangkap. Lalu nomor 6, shigoto ga ofu no hi ya, tentu di sini karena ada partikel no dan hi. Ofu no hi wa ichinichi ju iede terebi o miteiru ya. Jadi pekerjaannya Nita baru datang. Jadi karena hari libur di pekerja ya. Jadi dia melihat televisi seharian penuh di rumah. Oke, lanjut nomor 7. Di sini eh, banyak ada yang menjawab nomor 2 ya. Tapi di sini yang tepat adalah baransu ya. Jadi keseimbangan. Baransu no yoi sokuji o kokoro apa ini? Kokoro gakete imas. Jadi eh, mencoba untuk makan ya. Mencoba untuk makan ya, makanan yang gizi seimbang. Jadi pakainya baransu. Nah, kemudian nomor 8 di situ ada terebi shopping guno shohing o. Lalu di situ yang tepat adalah Furidayaru ya. Jadi bebas pulsa minasang ya, memesan eh, apa barang ya, barang di penjualan televisi dengan bebas pulsa, free dial. Ya, itu untuk bagian pertama ya. Nah, sekarang coba kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian kedua. Yang ini, wah udah kita tinggalkan tuh Gairaigo. Sekarang kita pakai Niteiru Kotoba, yaitu kosakata yang mirip-mirip ya. Oke, nah di situ bisa kalian lihat bamengnya minasang. Watashi neko wa suki da kedo ino wa nigate. Kata dia, saya itu sukanya kucing, tapi kalau anjing itu nggak suka gitu. Nah dia bilang, hoiru to urusaishi. Ya, jadi kalau menggonggong tuh berisik banget katanya. Oki inuga hanetari suru to kawaii. Lalu namerare tari suru monomo iya. Ya. Oke, ada yang beberapa tercetak tebal di sini minasang, ada hoeru, lalu ada haneru ya, ada nameru, kemudian di sini ada kizukuna, kizutsukuna kata dia ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini yang arti-artinya mirip sebenarnya. Contoh ya, di sini ada kata tobu. Tobu itu untuk topik ya dia tori. Toriga tobu gitu ya, yang artinya adalah burung terbang. Terbang. Nah, beda kalau haneru minasang. Usagi ga haneru gitu ya. Nah, kalau haneru ini bukan terbang, dia lebih ke arah loncat atau lompat. Nah, gitu ya. Lalu kemudian di situ ada lagi korobu.
Ya michide korobu, yaitu terjatuh di jalan. Kalau yang ini lebih ke arah terjatuh. Nah, tapi apa yang mirip lagi di sini ada korogaru. Nah, kalau korogaru tuh jatuh menggelinding gitu ya. Menggelinding. Nah, maka di situ bisa teman-teman lihat tuh. Apa namanya? Objeknya ya, boruga michio korogaru. Bolanya menggelinding di jalan. Nah, lalu kemudian ada lagi yang mirip itu Chigiru dengan Yaburu. Yang pertama Chigiru. Nah, dia objeknya untuk Chigiru tuh biasanya dicubit ya, minasang dirobek gitu ya. Tapi objeknya pang dia. Pang o chigite taberu. Makan roti dengan mencubitnya. Jadi dirobek gitu ya. Merobek roti kalau ini. Merobek. Tapi dalam kurung sini bisa kita beri maku ya, tanda roti. Nah, beda dengan Yaburu yang untuk kertas ini. Kami Yaburu gitu ya, merobek kertas. Nah, dia pakainya Yaburu, bukan Shigiru. Kalau Shigiru itu kayak kalian makan tuh roti atau kemudian biskuit gitu ya dan sebagainya. Nah, itu pakainya Shigiru. Tapi kalau kertas atau objek-objek lain itu pakainya Yaburu ya. Nah, Yaburu juga bisa untuk yakusoku, janji ya. Yakusoku Yaburu, mengkhianati janji. Atau kiroku ya, kiroku Yaburu berarti artinya memecahkan rekor. Rekor yang udah ada kalian pecahkan. Nah, itu pakainya Yaburu juga. Gitu ya. Oke, ini bisa mengkhianati. Lalu di sini memecahkan ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada hoeru ya, inuga hoeru yang artinya menggonggong kalau ini ya tentu ya. Lalu ada lagi unaru minasang. Inuga okote unaru. Nah, ini lebih ke arah mengeram. Jadi kalau orang marah, nggak hanya apa binatang, ini juga bisa untuk manusia ya, untuk unaru sendiri ya, menggeram. Mengeluh gitu juga bisa pakai gitu ya. Nah itu kan unaru. Seperti itu untuk manusia. Lalu di situ ada kosakata lain yaitu adalah moreru ya. Moreru berarti artinya bocor. Jadi volumenya gitu ya. Ada yang bolong misalkan, nah itu bocor disebutnya moreru ya. Bocor. Tapi kalau koboreru dia lebih ke arah banjir minatang meluap ya. Misal contohnya miruku ga koboreteiru. Susunya meluap. Jadi volumenya cuma 30, kalian tuangkan 40. Nah, itu meluap tuh. Itu disebutnya koboreru. Sungai ya. Dasar sungai sampai atas itu 4 meter. Tapi ternyata debit airnya ada 5 meter gitu ya. Tentu meluap. Nah, itu namanya koboreru. Gitu ya. Lalu kemudian di sini ada umeru. Ya, kalau umeru artinya adalah mengubur ya. Anao umeru, mengubur lubang. Nah, beda dengan fusagu. Fusagu artinya menyumbat. Mimio fusagu. Misalkan contohnya berisik gitu ya. Kalian bisa mimio fusagu tuh ya, menutup telinga gitu ya. Atau menyumbat. Lalu ada lagi surusu. Nah, surusu itu untuk hordeng saja. Katen surusu. Menggantungkan hordeng. Menggantung aja ya. Nah, beda dengan burasageru. Jadi dia punya cantelan tuh, entah baju, entah topi gitu ya, kamera, dasi itu bisa kalian gantungkan dengan kata burasageru, ya menggantungkan. Oke, lanjut lagi di situ ada nameru ya. Nameru artinya menjilat. Nekoga sarao nameru. Kucing menjilat piring. Oke. Lanjut lagi di situ ada shaburu ya. Ameo shaburu. Kalau shaburu itu artinya menghisap, menghisap permen. Ya, ameo shaburu, menghisap. Oke. Kemudian ada lagi di situ zurasu ya. Yoteo zurasu.
Yoteo zurasu artinya adalah menggeser ya, menggeser agenda, geser. Lalu ada lagi di situ dokeru. Nah, kalau dokeru tuh dia lebih ke arah mono ya, barang ya. Dokeru ya. Jadi menggeser barang ya. Jadi dokeru tuh lebih ke arah barang. Menggeser juga sih sama. Ya, itu di bagian pertama. Halaman pertama ya, di halaman selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat kareru. Nah, kareru sendiri kering. Biasanya untuk topik pohon ya. Pohonnya kering, kiga kareru. Oke. Lalu kemudian untuk layu di situ shibomu ya. Yang artinya adalah bunganya layu minasang. Nah, tuh. Ya. Hanaga shibomu. Lalu kemudian kita lanjut di situ ada kizuku ya, kizusuku, sorry bukan kizuku, kizutsuku. Kareno kotobani kizutsuita ya, jadi saya terluka gitu ya karena perkataan dia terluka. Nah beda dengan kizuga suku. Nah kalau kizuga suku artinya terdapat goresan ya. Kawano bagu ni kizuga suita. Jadi terdapat goresan di tas kulit ya, goresan. Oke. Semoga membaik ya. Nah, di sini ada aratani suru ya minasang ya. Ketsui, aratani suru yang artinya adalah memperbaharui tekad ya. Memperbaharui. Lalu ada lagi di situ aratameru. Aratameru memperbaiki ya. Keteng aratameru. Kalau kalian lihat tuh ada kanji kaizeng gitu ya, kaishu. Nah, itu kan pakai kanjinya aratameru ya. Yang artinya adalah perbaikan di sana. Maka aratameru diartikan memperbaiki. Oke. Atau di situ aratamete mata kimas. Misal contoh, kamu ada di rumah nggak? Oh sibuk ya, langsung aratamete gitu ya, mata kimas. Saya ganti lagi deh harinya, nanti saya datang gitu ya, seperti itu. Lalu ada perbandingan antara sakini dan sakihodo. Kalau sakini dia lebih ke arah duluan ya. Sakini okonawareta kaigi. Ya, jadi rapat yang diadakan terlebih dahulu duluan ya. Nah, kalau sakihodo itu tadi. Sakihodo oden wasimashita. Tadi saya menelpon. Nah, seperti itu ya. Itu kosakata yang hari ini kita pelajari minasang. Ya, seperti biasa coba teman-teman screenshot dulu ya. Karena ini 2 subtema minasang cukup banyak. Ya, silakan. Sensei mau nanya, Apa nih? Izutsuku kan artinya terluka. Sama gak kayak sakit hati, Sensei? Sama. Nih kayak gini nih. Anjing ini kan sakit hati. Tuh, Kijutsuku nah kan karena dia bilang saya itu sukanya kucing, saya nggak suka sama anjing. Kata anjingnya. Aduh, sakit hati nih anjing gitu katanya. Oke, Sensei. Iya, bisa ya. Ini lagi. Bawahnya lagi belum ya? Tuh. Oke, kalau sudah kita masuk lagi ke bawah ya. Nah, di sini ada 8 butir soal lagi. Seperti biasa silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Tuh.
Oke, coba kita bahas ya dari nomor 1. Oke, seperti biasa nomor 1 asabal Yonde Kudasai. Sakihodo Tanaka-san kara o denwa ga arimashita. Oke, Des. Artinya Tadi baru aja ada telepon dari Tanaka-san. oke ya. Tadi baru aja ada telepon dari Tanaka-san ya. Lanjut nomor 2. Oke, Fuad Yonde Kudasai. Tenjo kara ame ga morete iru. Oke, Morete Mas. Morete Iru nih. Berarti, dari atap hujannya bocor. Oke, ya bukan meluap tapi dia bocor Morete Iru ya. Lanjut nomor 3 Sang Bang. Iya ya Chang Yonde Kudasai. Hai sensei. Golf場の芝生が枯れてしまった。 Oke, kering ya artinya. Rumput lapangan golfnya kering. Oke ya, rumput lapangan golfnya kering bukan layu ya. Untuk rumput dia lebih ke kareru bukan shibomu. Oke, saya lanjut ya. Nomor 4 Shinsha ni. Shinsha ni mo kizu ga suite shimata ya terdapat goresan. Sudah terdapat goresan di mobil baru, bukan terluka di sana ya. Kemudian nomor 5 kushami osuru toki ketika bersin tede kuchi o fusagu ya fusaida. Artinya menyumbat mulut dengan tangan gitu ya, bukan ngubur ya. Oke, lanjut nomor 6. Yuki no tame ya karena salju shikeng no kaishi jikang o sanjupung zurashita karena dia sifatnya abstrak ya, maka penggunaannya adalah surasu. Oke, kita lanjut. Nita udah nih. Nit nomor 7 Nit. Ike de sakana ga haneteiru. Artinya Nit Di sungai ya, ike. Bukan di kolam. Di sungai ikannya lompat. kolam. Iya, di kolam ikannya lompat. Ya, di kolam ikannya lompat ya, bukan terbang. Bukan beguling-guling juga. Bukan menggonggong juga ya, jadi haneru. Oke, lalu nomor 8 Coto Jama Dakara Doite. Nah, Doite tuh geser apa gitu ya. Itu ganggu tuh. Ya karena ganggu geser dong ya Doite ya doku. Oke, seperti itu ya minasan. Oke, nah kita lanjut. Nah ini untuk goinya. Nah sekarang kita lanjut ke materi terakhir yaitu pola kalimat ya. Bungke. Nah pola kalimatnya kan sudah. Sekarang sisa latihan-latihan aja ya. Ntar. Masih Bung no Kumitate. Jadi untuk di materi Shinkansen sendiri Bung no Kumitate itu ada 3 bab nanti ya. Nah ini bab kedua nih. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan bab satunya. Nah, kali ini yang berhubungan dengan anak kalimat atau klausa relatif ya. Di sini bisa teman-teman lihat Meishio Setsume Surukei Shiki, yaitu formula dalam penjelasan kata benda. Kata dia, ketika menjelaskan kata benda, di situ diletakkan sebelumnya kata no sebelum kata benda katanya. Keiyoshi o mochiiru, kadang-kadang menggunakan kata sifat katanya. Bung no owari no o bu futsuke ni shite mae ni oku iga ini selain daripada meletakkan sebelum bentuk biasa di akhir kalimat sugino yona keshiki ga arimasu. Ada juga apa namanya formula seperti berikut. Bentar ini. Oke, nomor 1 di sini Joshi ya. Jadi ketika partikel itu diringkas gitu ya. Jadi ada penjelasan, ada partikel, lalu ada penjelasan, kemudian kata benda. Seperti contoh yang ini. Tokyo Ekimade Ikukipu. Artinya kan tiket pergi sampai stasiun Tokyo. Diringkas. Ya, si predikatnya dihilangin tuh. Jadinya Tokyo Ekimade no Kipu. Yaitu tiket sampai stasiun Tokyo. Jadi ikunya dihilangkan. Jadi kata kerja setelah
partikel itu dihilangin. Diganti dengan no saja. Contoh lagi gini, fumikiri de okotajiko, yaitu kecelakaan yang terjadi di lintasan kereta api. Jadinya fumikiri de no jiko, sama aja artinya, kecelakaan yang ada di lintasan kereta api. Jadi lebih ringkas dia. Contoh lagi, ryoshinto shita. Nah, ada shitanya kan? Ryoshinto shita hanasi ai. Itu disingkat jadi ryoshinto no hanasi ai. Ya. Jadi diskusi dengan orang tua. Kemudian di sini haha ni ageru okurimono. Haha eno okurimono, ya. Hadiah ke ibu. Nah, ada beberapa pola yang nggak bisa ketemu partikel, beberapa partikel nggak bisa ketemu dengan partikel no. Contohnya ni no nggak boleh, ga no nggak boleh, o no nggak boleh. Kayak gini kan, ini dame nih, haha ni no okurimono, ya. Lalu kemudian ke bagian kedua, nah di sini ada beberapa pola yang nggak bisa dijadikan bentuk futsuke, makanya ditambahkan partikel no. Eke polanya ate lalu ditambahkan bentuk partikel no. Contohnya di sini nih atate yang berkenaan kan. Susoku suru ni atate hitsuyona jumbi. Jadinya susoku suru ni atate no jumbi. Itu adalah persiapan yang berkenaan dengan pekerjaan. Contoh lagi di sini, nisai shite juga sama. Jadinya nisai shite no. Shiken kaisi nisai shite no cui jiko. Bagian yang harus diperhatikan yang ketika pembukaan shiken. Lalu no motode di bawah, gitu ya. Contoh lagi jadi no motode no rensu. Latihan yang di bawah pelatih baru. Sujite juga sama, bukan sujiru, jadinya sujiteno. Sujiteno renraku. Taishikang o sujiteno renraku. Ya, jadi laporan yang melalui kedutaan besar. Lalu di situ toste juga sama, pakainya partikel no. Oh ya, toste no sekining, ya, tanggung jawab yang sebagai orang tua. Lalu kemudian di sini motoni, nah yang ini beberapa pola kalimat yang memang bisa dirubah ke dalam bentuk futsuke. Contohnya motonista, ya, yang artinya adalah berdasarkan kan. Jadinya yang harusnya min yo o motoniste sukuta uta. Jadinya diringkas jadinya min yo o motonista uta. Lagu yang berdasarkan cerita rakyat. Motozuite jadinya motozuita. Teke kan ngambung. Kalau take digunakan untuk menjelaskan gitu ya. Nisote jadinya nisota. Ojite jadinya ojita. Nah, memang ada beberapa pola kalimat yang memang dia dirubah, nggak bisa dirubah ke dalam bentuk jisho, bisanya take. Yang tadi nggak bisa dirubah ke dalam bentuk futsuke, ditambahkan partikel no. Nah, kalau yang di bawah ini ya, ini justru dirubah ke dalam bentuk futsuke. Contohnya niwatate jadinya niwataru. Lalu o hajime to shite jadinya o hajime to suru. Ya, nikang shite jadi nikang suru. Lalu nitai shite jadinya nitai suru. Kemudian nikotaete jadinya nikotaeru gitu ya. Kemudian nimotozuite jadinya nimotozuku. Ya, nisote jadinya nisou, tomonate, tomonau dan sebagainya. Yote jadi nioru, oite jadi ni okeru. Contoh ya, kita baca. Goneng ni wataru koji, yaitu pembangunan sepanjang 5 tahun. Jadinya ditambahkan yang harusnya begini kan. Koji wa goneng ni watate suzukare reta. Konstruksi ini berlanjut sepanjang 5 tahun atau selama 5 tahun. Dirikes. Jadinya pembangunan yang sepanjang 5 tahun. Kan sama aja. Gitu ya, seperti itu. Yang ini juga sama. Sakurao hajime to suru iro-iro hana. Bunga yang berbagai macam yang diawali dari sakura. Kemudian ini jiko geng ini kang suru, cosa penelitian yang berdasarkan atau yang mengenai penyebab kecelakaan. Nah ini mau nggak mau ya harus kalian hafalkan gitu ya. Ini nggak ada rumus yang lain, dia harus dihafalkan. Oke, itu yang merubah ke dalam bentuk futsuke, jisho ya. Nah lalu kemudian ada lagi bagian 4. Bagian 4 itu adalah ketika menjelaskan kata benda pakai toiyu.
atau tono. Contoh di sini. Ototo ga gakko no mado garasu o wattato iu oshirase. Nah, misalkan oshirase ga arimasu. Ada pemberitahuan. Pemberitahuannya apa sih? Nah, bahasa Jepang mah ngejelasin dulu. Teta nani 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 oshirase. Jadi penjelasan kalau dalam bahasa Indonesia pemberitahuannya tuh ini. Tapi kalau dalam bahasa Jepang ini penjelasan kayak gitu ya. Jadi ada penjelasan atau ada berita katanya adik laki-laki memecahkan kaca sekolah. Lalu yang bagian kedua, Rin Sangwa Hanashiga Totemo Omoshiroi to Iu Hyobang. Ya, jadi ada evaluasi ya bahwa si Rin itu katanya ceritanya sangat lucu. Lalu contoh lagi, Aniga Kekong Surutono Tegami. Surat yang katanya kakak menikah. Gitu ya. Atau mau ditambahkan lagi katanya, Dojini Keyoshiya Sono Ano Sona Nado Demo Setsume Suruba Aiwa Futsu Sorera o Meishino Sugu Maini Oku. Jadi kalau mau ditambahkan penjelas, taruh aja di belakangnya. Ini kan yang mau dijelaskan ya. Nih kata bendanya. Nah, Sugu. Sugu Mae ya tepat sebelumnya. Hahaga Kekong Surutoyu Tegami. Ditambahkan Uresi. Karena itu adalah surat yang senang gitu kan. Lalu contoh lagi. Obake ga deru toyu heng na uwasa. Itu adalah berita yang aneh. Yang dimana ada setan gitu katanya. Kemudian di sini contoh lagi nih. Nihong chiwu ga king medaru oto tatoyu ano nyusu. Jadi penjelasannya tepat di belakang kata benda. Nah coba untuk itu kita latihan ya. Nah di sini ada berapa soal? 12. Nah coba saya bagi 6-6 ya. 6 soal, 6 soal. Teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Kalau bisa teman-teman ngerjainnya tuh jangan bintangnya doang tapi disusun ya. Biar saya tahu kalian salahnya di mana. Silakan minasang dozo kangaite mite kudasai.
Tempo.
Baru Fuad ya yang masuk. Fuad nomor 4 belum tapi ya. Ayo saya tunggu 1 menit lagi ya. Yang udah Fuad, Yaya Chang, Asabal, lebihnya belum. Nita belum. 1 menit lagi Nit. Oke, kita bahas ya dari nomor 1. Kita lihat pola kalimatnya. Pola kalimatnya adalah ni atate. Nah, ni atate sendiri kan dia bisa dirubah anak kalimat itu pakai partikel no. Nah, tapi teman-teman di sini nggak ada tuh yang ngegabungin ni atate pakai no. Jadi ni atate no harusnya di sini. Kemudian partikel ni sendiri itu kan harus menggunakan setelah ni berarti setelah no berarti itu kata benda. Nah, kata bendanya mana? Kata bendanya udah ada hoshik. Ya udah 3, 1, 4 itu gabung. Nah, sekarang kita tempatin yoyaku di mana? Yoyaku ni atate boleh nggak? Nggak boleh karena yoyaku itu fukushi. Ya. Nah, ni atate itu bisa ketemu dengan futsuke. Ini futsuke-nya. Nah, jadi kita gabung di sini. Ni atate no hoshik ga yoyaku kata mate kita. Artinya apa? Kebijakan ya hosting ya, kebijakan yang berkenaan dengan pembukaan toko baru akhirnya menguat. Nah, seperti itu ya. Nah, nomor 1 belum ada yang betul karena saya lihat di sini kok ni atate-nya nggak ada yang ketemu dengan partikel no gitu ya. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa kalau bentuk ni atate pakainya partikel no. Sama seperti ni suite no gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini pola kalimatnya adalah ni kotaeru ya, jadi 2, 3. Nah, kotaeru setelah kotaeru adalah kata benda. Kata bendanya mana? Ini machizukuri 1. Nah, sekarang kita tempatin shikarinya di mana? Ya, negai ni kotaeru shikari. Nah, shikarinya kalau di sini nggak bisa minasang. Kenapa? Karena shikari mezashiteimasu tuh artinya apa coba? Menargetkan dengan baik, memfokuskan. Nah, dengan baiknya nantinya di sini nih. Penjelas dari negai. Coba kita artikan ya. 4, 2, 3, 1.
Shiming no shikkari negai. Ya, shikkari negai ni kotaeru machizukuri o mezashite imasu. Artinya apa? Memfokuskan pada pembangunan kota yang menjawab pada keinginan yang amat sangat baik dari masyarakat kota. Itu minasang, ya. Oke, nomor 2 juga saya lihat di sini belum ada yang betul ya. Masih ya belum ada yang betul. Masih banyak yang keliru. Nah, nomor 3 polanya apa? Ni okeru. Ya, ni okeru itu dari kata ni oite. Nah, okeru berarti udah pasti di sini. Kemudian setelah ni okeru itu ketemu dengan kata benda. Kata bendanya mata. Semuanya kata benda. Kadai, saidai, jingshu, sabetsu. Nah, kalau bingung begini, lari ke predikat. Predikatnya apa? Nakusu. Nakusu apa artinya? Menghilangkan. Dia jidoshi, tadoshi. Tadoshi perlu objek kan? Nah, udah ada objeknya. Berarti 3 di sini. Nah, lalu sekarang ketemu sisanya adalah kadai no hitotsuwa dengan saidai. Pastinya saidai itu menjelaskan apa? Saidainya pasti akan menjelaskan kadai di sini. Karena pakai partikel no, pasti dia butuh kata benda. Ya udah, tinggal kita gabung. Artinya adalah konsei kini okeru saidai no kadai no hitotsuwa jingshu sabetsu o kono yokara nakusu kotoda. Apa artinya? Yaitu adalah salah satu makna paling kuat di abad ini adalah menghilangkan ketimpangan jenis kelamin ya di dunia ini. Masuk lagi, sekarang kita ke nomor 4. Polanya adalah toyu ya. Toyu nanti ketemu dengan kiji di sini nih minasang. Tapi kan di sini ada bikuri suruyona ya. Karena tadi yang ada kata uresi, lalu ada kata itu ketemu dengan kata bendanya. Nah, ini kan ada bikuri suruyona, nah berarti di sini. Nah, lalu sebelum ini kan pasti ada toyu kan. Nah, toyunya di sini minasang. Nah, hasai no koga hitori ya. Hitori de zenkoku o tabishita. Toyu bikuri suruyona kijiga no teita. Apa artinya? Di koran tadi pagi termuat sebuah berita yang mengatakan bahwa yang mencengangkan ya, berita yang mencengangkan yang mengatakan bahwa anak 8 tahun itu berwisata seorang diri. Gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Polanya adalah tono. Nah, tono itu kan nanti ketemu ada bagian apa perasaan atau tidak, sama seperti ini kan ada nih perasaan uresi, bikuri, atau kata tunjuk kono, sono, ano gitu, nggak ada kan. Nah, kalau nggak ada berarti langsung ketemu dengan kata bendanya. Nah, kata bendanya di sini shirase 24 dia gabung. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat ya, ada totomoni. Nah, totomoni kan berarti bersamaan ya. Dia harus bertemu dengan futsuke. Nah, futsuke-nya di sini adanya di kata benda tanpa partikel lagi. Kalau mau ketemu totomoni, tapi kalau kata kerja dia futsuke. Nah, kata benda tanpa partikel ada di oshirase. Berarti oshirase di sini. Nah, sekarang kita bingung. Anikaranya di mana? Gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman sematkan di situ ya. Di sebelum oshirase ya. Nah, jadi haha ga nihon e kuru itu kan beritanya ya. Ini beritanya minasang. Haha ga nihon e kuru. Nah, lalu kemudian di situ ada pola di sini tono 2. Tono oshirase ya. Oshirase. Jadi ada pemberitahuan gitu minasang. Ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa ibu akan datang ke Jepang dari ada anikarano. Anikaranya bisa di sini ditempatkan di tengah ya. Sorry komennya minasang. Jadi di sini bisa ditempatkan di tengah. Kenapa? Karena di sini udah ada partikel no-nya. Nih. Ya. Nah, di sini haha ga nihon e kuru tono
Anikara no osirase. Ya. Osirase totomoni. Ya, jadi bersamaan dengan surat. Nah, bersamaan dengan pemberitahuan dari kakak yang mengatakan bahwa ibu akan datang ke Jepang, dikirim juga bertubi-tubi makanan yang saya sukai. Gitu ya. Jadi karena hahakaranya udah ada partikel no, maka dia butuh kata benda. Nah, di situ bisa kalian sematkan di tengah antara tono dan osirase. Ya, karena dia sama seperti sono gitu ya, ono, ano yang sebelumnya materinya sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut ke terakhir nomor 6. Nah, di sini kan polanya adalah nioru ya. Nah, nioru udah pasti di sini minasan. Lalu kemudian di situ ada keizai tekina, kemudian ada eikyowa, lalu ada tenko no henkano ya. Nah, jadi setelah nioru kan pasti kata benda. Kata benda tuh hanya ada di eikyo dan ada di tenko no henka. Karena kalau keizai teki itu jadi kata sifat nah. Nah, di sini kalau kalian tempatkan kikyo ondangka nioru eikyowa itu jadi artinya jadi tenko no henkanya udah nggak ada lagi ya. Dia udah jadi nggak bisa ditempatkan di mana lagi. Nah, maka di sini tenko no henka no terlebih dahulu karena ada partikel no, dia butuh kata benda. Nah, setelah tenko no henka no, maka dia butuh kata benda kan? Kata bendanya di nomor 2. Eikyowa baru di sini. Keizai tekina. Karena setelah nakeyoshi ada na-nya, maka perlu kata benda. Kata bendanya di sini. Pas. Kita artikan nih. Chiki ondang kani yoru tenko no henka no eikyowa keizai tekina mendemo singko kuna mondai diaru. Apa artinya? Dampak perubahan iklim yang dikarenakan pemanasan global itu menjadi permasalahan serius pada bagian ekonomi. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman harus namanya bunga kumitate ya. Teman-teman harus benar-benar paham mengenai pola ya. Polanya seperti apa, perubahannya seperti apa, cara gabungnya seperti apa. Oke, coba kita latihan lagi ya. Di sini masih ada 6 soal lagi. Silakan dijawab lagi. Dozo kangaite mite kudasai.
Yang udah sabar ya Anita tinggal buat ya. Tuh. Oke, coba kita bahas ya dari nomor 7. Nah, kita lihat nomor 7 polanya apa. Nah, ada dua orang yang betul nih. Polanya adalah Toiyu kan. Ya, lalu kemudian Toiyu ketemu dengan Yusuke, kemudian di situ sebenarnya gampang ya gitu. Uchi no ko wa yoru osoku nete. Nah, itu harus berulang. Setelah itu ada yang berulang tuh. Asa wa osoku okiru kan gitu kan. Nah, asa wa osoku okiru, lalu kemudian Toiyu. Kemudian kan sukang ya, apa namanya, kebiasaan. Nah, kebiasaannya pakai perasaan nih, kayak tadi uresi nyushu dan sebagainya. Nah, sekarang kebiasaan yang komata sukang. Jadi komata sukang kan suite shimata. Ya, jadi kalau diartikan anak saya itu memiliki sebuah kebiasaan yang membingungkan, yang komaru gitu ya, yaitu adalah malam tidur telat, pagi bangun juga telat gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian nomor 8, polanya apa? Polanya adalah tomonau. Nah, tomonau kan dia harus ketemu dengan partikel ni ya, ni tomonau. Nah, berarti di sini nih, ni tomonau. Tiong no henka ni tomonau. Nah, maka dia harus ketemu dengan kata benda. Semuanya kata benda. Ada keshiki no, hitobito no kurashi no, lalu utsuri kawariwa. Nah, karena di sini ada partikel no, kalian harus punya insting sebenarnya. Nah, ini kan ada keshiki, lalu ada hitobito no kurashi. Nah, setelah ini kira-kira yang paling nyambung apa kosakatanya? Keshiki kan berarti yang pemandangan. Apakah pemandangan yang berubah-ubah? Apakah pemandangan yang apa namanya, hidup orang-orang? Kan nggak mungkin. Apa pemandangan hidup orang-orang pasti pemandangan yang berubah. Nah, maka di sini 1 dan 3 ketemu dia. Dan tomonau nanti ketemunya dengan keshiki. Ya, tomonau
keshiki no utsuri kawari wa hitobito no kurashi no tanoshimi ni mo natteiru. Apa artinya? Jadi diartikan perubahan pemandangan yang bersamaan dengan perubahan suhu itu juga akan menjadi sebuah kenikmatan buat hidup orang-orang. Nah, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat 4132 yang kita sama. Oke, betul ya. Nah, kita lanjut sekarang nomor 9. Lagi-lagi polanya adalah toyu. Nah, toyu di situ pasti meru kan? Karena konspirasi nggak ada news, nggak ada, pasti toyu meru di sini. Dan di sini kan nggak ada kata tunjuk dan perasaan, ya. Nah, toyu harus ketemu dengan futsuke. Nggak mungkin di sini ikaori no toyu, itu nggak mungkin. Toyu pasti ketemunya dengan hanaga saita. 43. Ya, berarti 4-nya sini ya. Nah, sekarang kita tempatkan ikaori no. Ikaori no sasing, nggak mungkin. Nggak ada yang namanya ikaori no sasing. Foto yang harum. Ada juga bunga yang harum. Nah, maka ikaori no ketemunya dengan hana di sini. Ya. Ikaori no hanaga saita toyu meru ga sasing totomoni odoita. Apa artinya? Apa? Tiba bersamaan dengan foto, yaitu adalah email yang mengatakan bahwa bunga sakura yang wangi itu mekar dari ibu. Gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 10. Nah, nomor 10 sendiri pola kalimatnya adalah ni motozuku. Ya, ni motozuku. Berarti 1-3 di sini. Jijitsu ni motozuku. Nah, karena motozuku di sini futsuke, maka di belakangnya harus ketemu dengan kata benda. Shirabeta kata kerja, wasiku kata sifat i yang berubah menjadi ku. Nah, maka di sini kata benda satu-satunya ada di kiji, maka di sini pasti tempat. Jijitsu ni motozuku kiji. Nah, wasiku ini kan memperjelas untuk kata kerja. Kata kerjanya ada di shirabeta. Nah, berarti 42 ketemu di sini. Maka pastinya 42 ada di sini. Ya, jadi ono sukangshi ini, sukangshi itu adalah majalah mingguan ya. Di majalah mingguan ini genchi de wasiku shirabeta jijitsu ni motozuku kiji ga noteru, yaitu terdapat sebuah artikel berdasarkan fakta yang diselidiki dengan detail di tempat kejadian. Oke, adakah yang betul di sini? Nomor 10. Oke, good, ada yang betul ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini manumaru. Nah, ingat nggak kalian? Untuk miso itu kadang-kadang bentuknya ketemunya dengan manumaru gitu ya. Nah, coba aja dulu di sini ya. Ya, manumaru nisota. Nah, nisota kan berarti harus ketemu dengan kata benda kan. Kata bendanya iegyo, apa mungkin? Nggak mungkin. Pastinya nanti taeko. Penanggulangan. Lalu kemudian setelah itu ada kedewa. Nah, ada kedewa di sini. Lalu iegyo wa dekinai. Coba ya kita baca sekarang. Manuaru ni sota tai oda kedewa hanya dengan penanggulangan yang menyusuri buku panduan, saya rasa bisnis yang baik tidak akan bisa dilakukan. Tepat binasa di sini. Oke, nah sekarang nomor terakhir ya, nomor 12. Nah, di sini gendai no wakamono no. Lalu di sini sensei wa do omoarimasu ka. Sensei pikirnya gimana nih ya menurutnya ya. Nah, di sini ada dua pola, yaitu nitai suru dan mitsuite. Mitsuite nggak usah dipeduliin, kenapa? Karena dia nggak mungkin ketemu di belakangnya. Ya, yang fokusnya kalian adalah nitai suru, karena di sini di belakangnya harus ketemu kata benda. Ini kata benda, ini kata benda. Nah, nitai suru terhadap ketidakpedulian atau terhadap politik, pastinya terhadap politik, ya kan? Seiji nitai suru. Nah, belakangnya pasti kansing, mukansing. Ya, ketidakpedulian terhadap politik. Nah, tentang masuk di belakangnya. Karena kan mukansing nanti kata benda ketemu di suite. Jadi, 1, 3, 2, 4. Ya.
Jadi Gendai no Makamono no katanya. Seiji, nitai surumu kanshik ni smite sensei wa do omoaremasu ka? Sensei, menurut sensei gimana nih tentang ketidakpedulian terhadap politik oleh anak-anak muda zaman sekarang? Gitu ya. Saya cek. Nomor 12 adakah yang betul? Oh, ada. Oke. Good. Ya, seperti itulah kira-kira minasan latihan dari buku Nokumitate ya. Nah, terakhir nanti di pertemuan selanjutnya hari Minggu ya. Sini kalian bisa baca buku Nokumitate lagi ya. Nanti bisa kalian baca saja. Nah, ini buku Nokumitate terakhir. Nanti untuk materi yang terakhir di buku kita masuk ke buku Shonobunko. Nah, ini lebih levelnya lebih tinggi lagi ini karena kalian harus baca cepat ya. Oke. Itu mungkin yang hari ini dapat saya bagikan. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak?